Berlatar di sebuah game MMORPG bernama game Elder Tale, game yang sangat terkenal dengan jutaan pemain dari seluruh dunia. Namun, keanehan terjadi saat update ke-12. Tiba-tiba seluruh pemain yang bermain Elder Tale mendapati diri mereka berada dalam game. Ketika mereka menggunakan avatar untuk bisa logout, tetapi semua sia-sia. Oh ya, sebelum kita lanjut videonya, jika kalian suka gue membuat konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan like serta tinggalkan komen di bawah. Oke, enjoy. Tokoh utama di Log Horizon adalah Shiro, seorang cowok kurus berkacamata yang terkesan culun. Dia merupakan penyihir level 90 yang dikenal sebagai ahli siasat dan terkenal dengan julukan penjahat berkacamata. Kira-kira sekitar 30.000 pemain di Jepang masuk ke dalam dunia game Elder Tale, termasuk Shiro pemeran utama beserta teman yang lainnya. Karakter di dalam game Elder Tale ada 4 macam kelas, yaitu warrior, weapon based, healer, dan mage. Sejak manusia masuk di dalam dunia game, level yang tertinggi tidak lagi 90, tetapi berubah menjadi 100. Masih ada lagi selain kelas dan level, masih ada ras dan suku. Setidaknya ada 8 ras di dalam dunia game, yaitu manusia, werewolf, wolffangs, foxtail, half-elves, drow, pokoknya itulah, gua susah kali ngomongnya anjir. Lihatnya di dalam game, terserah kita mau pilih karakter dan jenis kelamin seperti apa, walaupun di dunia nyata kebalikannya. Seperti yang terjadi pada Akatsuki sang assassin. Di dunia game dia memilih karakter laki-laki, padahal di dunia nyata dia adalah seorang perempuan. Tetapi setelah update terbaru, semua karakter mengikuti karakter aslinya, dan Akatsuki yang terlanjur memilih laki-laki dengan terpaksa meminta bantuan Shiro dengan ramuan pengubah wujud agar dirinya kembali seperti fitrahnya, yaitu perempuan. Di server Jepang terdapat 5 kota besar, yaitu Shibuya, Minami, Susukino, Nakasu, dan Akibahara, yang sedang ditempati oleh Shiro dan yang lainnya. Setelah updatean terbaru, semua gerbang transportasi tidak berfungsi seperti seharusnya. Jadi kalau mau berpergian antara kota satu dengan kota lainnya, harus menempuh sekitar 1 bulanan dengan berjalan kaki. Kalau naik kereta beda lagi ya. Tetapi ketika aliansi Bulan Sabit meminta bantuan kepada Shiro dan kedua teman lamanya yang baru ia jumpai, yaitu Akatsuki sang assassin dan Notsu, seorang guardian ya. Kalau bahasa ML-nya itu kalian tahulah, tank. Shiro dan kedua teman lamanya hanya butuh 4 hari perjalanan dari 1 bulan yang kita bicarakan tadi. Itu dikarenakan sebelum hari berencana, Shiro dengan anggota Tea Party pernah menyelesaikan kuis legenda dengan bonus tiap pemain mendapatkan tunggangan yang berkepala Raja Wali tapi kakinya 4 yang namanya Griffon. Tetapi ada kelemahannya, penggunaan Griffon hanya bisa dipakai 4 jam selama sehari saja. Karena manusia yang masuk di dunia game tentunya masih terikat seputaran game, jadi kalau kalian membunuh monster itu tuh akan dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali di katedral, atau kalau saya lihat sih itu seperti gereja ya. Maka beberapa pemain ada yang berbuat kejam dengan membunuh sehingga membuat dunia game tidak lagi nyaman dan tentram. Melihat kondisi tersebut, Shiro sang ahli strategi tidak tinggal diam. Dengan bentuk kejeniusan dirinya, ia dapat menyatukan 11 ketua guild atau serikat, padahal tidak mudah menyatukan mereka dengan karakter yang berbeda. Sebenarnya ada 12 guild, tapi satu guild pergi tanpa mendengarkan alasannya ya. Biasalah, dia cowok tapi sifatnya macam cewek. Ada nggak teman kalian macam kayak itu? Sebelum itu juga para ketua serikat sudah pernah rapat tetapi tidak menemukan titik kejelasan dari hasil rapat dan bubar dengan emosi masing-masing. Namun, berkat strategi Shiro, mereka semua terpaksa menyetujui rencana dan ikut aliansi meja bundar ya. Ya iyalah semuanya setuju. Wong jauh sebelum itu ia merencanakan semuanya, mulai dari pembelian aula serikat. Nah, aula serikat ini tempatnya penyimpanan barang semua serikat dan juga tempat rapat para serikat sekarang. Dengan kepemilikan tempat, ia bisa mengatur siapa saja yang bisa masuk dan keluar dengan kuasanya. Itulah kenapa gua suka nih anime, karena tidak seperti anime-anime lain yang sok suci. Tapi semua itu tidak dengan mudah didapatkan. Strategi Shiro dibantu oleh aliansi Bulan Sabit dan teman-teman lainnya. Di dunia game ini semua makanan walaupun bentuknya megah dan terlihat enak, tapi nyatanya rasanya hambar. Setelah Shiro mengetahui kalau nyata sang kapten Tea Party yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai chef dan bisa membuat makanan dengan cita rasa seperti dunia nyata, ia mendapatkan ide dengan berjualan dengan harga yang lumayan tinggi dengan proporsinya.
Alasan kenapa mereka berjualan itu dikarenakan harga aula serikat yang mereka beli senilai 5 juta koin emas. Mahal bingit boy. Nah, setelah beberapa minggu berjualan, uang terkumpul masih 500.000 keping emas. Masih kurang 4.500.000 keping emas. Setelah berpikir agak lama, Shiro mengandalkan Henrietta untuk membujuk para guild yang kaya raya agar mau berinvestasi dengannya mereka. Padahal nih ya, Shiro membodoh-bodohi ketua serikat yang kaya raya untuk mau berinvestasi dengannya dengan iming-iming rahasia resep masakan tersebut. Strategi puncak Shiro diakhiri dengan pembelian seluruh gedung guild di Akihabara sehingga Shiro lah pemilik tunggal segala fasilitas di Akihabara. Jadi otomatis para master guild tidak berdaya karena untuk mengakses segala keperluan dan penyimpan tempatnya di aula serikat. Terbentuknya aliansi meja bundar dapat memulihkan kondisi kota, baik secara ekonomi dan politik. Kekerasan dan kekejaman berhasil ditumpas dan rakyat pun dapat hidup sejahtera. Apakah sudah sampai di sini? Ya belum lah bogeng. Double Charity Party terkenal akan kehebatannya, bahkan sampai memenangi quest yang legenda atau sulit dilakukan guild besar. Itu dikarenakan party ini diisi oleh orang-orang hebat dan tentunya sang ahli strategi yaitu Shiro. Tanpa pengetahuan akan strategi, sepertinya sulit menyelesaikan quest legenda, bahkan mustahil. Banyak pemain yang ingin masuk di party ini, tetapi ya seperti yang kita tahu, party ini sudah bubar dikarenakan hari bencana melanda. Selain seputaran perang dan perpecahan, terdapat beberapa kisah asmara yang terjadi di antara pemain. Misalnya Shiro disukai dua wanita loli, yaitu Akatsuki dan Minori. Di dunia nyata, Akatsuki seumuran dengan Shiro yaitu mahasiswa tingkat akhir. Kenapa gue tahu? Ya karena dia sendiri cerita di episode 2. Walaupun sudah mahasiswa, tapi badannya tetap aja ciwa, kecil tapi tua. Lalu Minori adalah seorang anak SMP. Makanya nih ya, untuk para ibu-ibu kalau masih SMP, anak SMP itu jangan dibeliin HP deh. Ujung-ujungnya nih anak main sama om-om kan. Hai guys, view aku, delok aku dong. Aku sekarang ini ada di perahu-perahu guys. Bapak kau perahu. Di dalam game Elder Tale, selain manusia menjadi pemain game, terdapat karakter bawaan game yang disebut sebagai pribumi, sedangkan para pemain disebut sebagai petualang. Selanjutnya, seperti yang diduga oleh Shiro, terjadi pertentangan antara pribumi dan petualang. Selain itu banyak kemunculan monster-monster, baik monster laut, darat, maupun monster yang lihat video ini. Kemunculan monster ini dipicu karena akan ada pengangkatan Raja Goblin baru setiap 2 tahun sekali. Melihat kejadian ini, pimpinan para pribumi yaitu Raja Sergate Chowan, penguasa dari Persatuan Kota Merdeka Estel, ingin mengadakan kesatria pribumi yang bernama Izomo. Kekuatannya setara bahkan lebih dari petualang, tetapi harapan itu pupus setelah mereka tahu bahwa kesatria Izomo menghilang. Dan harapan satu-satunya mereka adalah para petualang. Melihat hal ini, Shiro dan para petinggi meja bundar memanfaatkan kondisi untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari para pribumi. Tetapi pribumi saat itu tidak tahu diri dengan menyembunyikan informasi bahwa kesatria Izomo menghilang. Percakapan ini pun didengar oleh Putri Lenesia yang mengatakannya di saat rapat antara pribumi dan petualang dihadiri raja atau kakeknya Putri Lenesia. Sontak kejadian ini tersebut menggemparkan para petinggi pribumi. Putri Lenesia mengatakan, "Jangan sampai memanfaatkan kondisi kita yang lemah untuk mengambil keuntungan dengan memperalat mereka." Menyambung kata-kata Putri Lenesia sendiri yang akan pergi ke Akihabara dan membujuk para petualang agar mau sukarela membantu mereka dari serangan monster. Dan alhamdulillah, para petualang mau membantu mereka. Di hari penyerangan monster, Rodel House yang ikut dalam pembasmian monster tersebut meninggal dan teruak bahwa sebenarnya dia adalah seorang pribumi yang bercita-cita ingin menjadi petualang. Bahkan teman-temannya menyembuhkan dirinya dan membuat sihir pengumpulan raga tak mempan dengannya. Shiro yang sudah mendapatkan pelajaran dari penyihir suci Miralek menciptakan sihir baru yang mirip dengan surat kontrak kerja dan menjadikan Rodel House yang sebelumnya pribumi menjadi seorang petualang. Setelah kejadian itu tidak ada yang tahu sihir ciptaannya. Tetapi sebelum kemudian saat berjalan-jalan sendiri di teras, ia melihat seorang gadis pendongeng yang sedang bercerita kepada anak-anak. Ganjilnya, cerita tersebut mirip dengan kejadiannya yang menciptakan sihir baru. Shiro bertanya-tanya dalam hati, dia itu siapa? Kok tahu ceritaku? Mungkin begitulah kira-kira.
Setelah kerajaan pribumi aman dari serangan monster, para petualang kembali ke Akihabara dan Putri Lenesia harus bertanggung jawab dan tinggal menetap di Akihabara sebagai duta kerajaan. Bukan duta sampo lain ya. Tetapi kekacauan mulai terjadi ketika Akihabara yang pada waktu itu sedang mengadakan festival musim dingin. Warga pribumi datang meningkat 15% di pusat kota dan menyebabkan kekacauan sebesar 60%. Mulai dari pengiriman barang yang salah, membuat jaket. Jaket? Macet kali? Membuat macet jalan, berkelahi, dan membuat kerusuhan di pajak. Dalang dari semua ide ini adalah Marves, seorang bangsawan pribumi dari kekaisaran suci Westerland yang berniat untuk menjatuhkan martabat Dewan Meja Bundar. Tibanya ia di jamuan para petualang yang disediakan Putri Lenesia sontak membuat kericuhan dan mengkompor-kompori kalau bangsawan seharusnya tak layak satu ruangan dengan rakyat jelata, serta membuat konspirasi untuk mempermalukan Tuan Putri Lenesia dengan bertujuan agar aliansi yang dibangun Dewan Meja Bundar dan Kerajaan Estel hancur dan mengadu domba keduanya. Lagi-lagi niatan yang buruk itu ditangkis oleh Shiro serta membalikkan keadaan dan mempermalukan Marves. Marves yang terlanjur malu dengan terpaksa mengundurkan diri dengan alasan, "Aku tak enak badan." Alhamdulillah, tamat. Tapi bohong. Kenapa gue bilang gitu? Karena di akhir episode Shiro berjumpa dengan Nurlela kali. Nurneha, seorang penyihir yang menguasai daerah barat Minami, dan dia juga seorang teman lamanya Shiro. Nah, dari sini kita tahu bahwa anime ini akan bersambung ke season 2-nya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah masa depan kita sangat tergantung pada keputusan. Nah, keputusan harus didasari oleh 3 hal, yaitu komitmen, konsisten, dan jangan pernah takut salah. Karena kesalahan adalah sebuah pembelajaran, ruang kita untuk terus belajar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan beri komentar di kolom bawah ya. Terima kasih.